Saya bacakan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 3 MK L 11 2023, demi kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Identitas pelapor: 1. Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau ARUN, Bob Hasan dan kawan-kawan. 2. Perorangan yang tergabung dalam Advokat Lingkar Nusantara atau LISAN, yaitu Saudara Ahmad Fatoni dan kawan-kawan. Dalam hal ini, para pelapor menunjuk kuasa hukum Hendar Samarantoko SA dan kawan-kawan yang memilih domisili hukum di Plaza dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. 3. Perorangan yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, Saudara Dian Ekowanto dan kawan-kawan. 4. Tim Advokasi Peduli Hukum TAPHI, Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. Mengajukan laporan terhadap identitas terlapor, nomor 2, nama Saldi Isra dan seterusnya, jabatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan pembelaan hakim terlapor, mendengarkan keterangan para pihak dan saksi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang terkait dissenting opinion terhadap hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. 2. Terhadap masalah kebocoran informasi, rahasia, RPH, dan kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan dan informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 3. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 1. Rekomendasi dianggap sudah dibacakan. Amar putusan, mengingat undang-undang dan seterusnya, memutuskan, menyatakan: 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. 2. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktek benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara.
3. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan dan seterusnya pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pada pukul 17.06 oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Lanjut.